بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kemarin sudah mengambil sedikit penjelasan tentang bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, ya. Kita sudah jelaskan makna dari adzabh secara bahasa dan secara syariat. Kemudian pembagian dari adzabh taqarrub wa ta'abbud. Kemudian adzabh al-mubah. Kemudian hukum memakan dari sembelihan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu selesai semua, ya. Baik. Kita ambil semua dulu, bisa ambil. Selesaikan dari hadis dan ayat yang dibawa oleh musannif rahimahullah. Ini sudah dibaca. Matanya sampai lima dibaca. Selesai dalam bersama saya. Oh, tadi belum dijelaskan tuh? Ya? Ayat ini belum dibahas? Belum tak? Belum kan? Iya, maksudnya kita baru membahas bab. Tapi sudah dibaca. Wa qaulillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini di surah Al-An'am. 2 ayat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang membawakan dalil musannif rahimahullah di ayat di surah Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati." Ini Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengatakan kepada orang-orang kaum musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku untuk siapa saja. Yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembelih untuk selain Allah sampai hari kiamat. Katakan inna salati. Salat itu doa secara bahasa, tapi ini secara syariat. Ibadah yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan taslim. Dan ini ibadah. Ini ibadah. Ibadah salat ini luar biasa, mencakup 3 ibadah. Ibadah qalbiyah yaitu khusyuk, ibadah badaniyah yaitu ruku', dan ibadah qauliyah yaitu takbir. Ini makanya nanti digandengkan juga antara salat dengan nahu. Di sini digandengkan lagi salat dengan sembelihan. Kata beliau inna salati wa nusuki. Ini syahidnya. Ini dzabhi. Nusuki dzabhi. Jadi yang diinginkan nusuk di sini apa yang disembelih dari hewan-hewan di atas wajah atau dengan mengharap atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahidnya inna salati wa nusuki. Jadi nusuk di sini yaitu dzabhi. Apa yang disembelih? Apa saja yang disembelih dari hewan-hewan. Terutama dari hewan yang seorang diperintah untuk menyembelih seperti kurban, akikah atau al-haji, orang yang berhaji. Itu memang ada perintah untuk menyembelih, dan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat setelahnya wa mahyaya wa mamati. Kehidupanku, seluruh umurku
itu untuk ibadah kepada Allah. Wa mati, dan kematianku juga. Iya. Lillahi, ini syahidnya. Lillahi. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Lillah. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Jadi penyerahan nusuk kepada Allah menunjukkan ini adalah ibadah. Jadi sudah saya jelaskan kemarin beberapa hal yang sehingga sesuatu itu disebut ibadah. Ya, di antaranya ini adalah penyerahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk diserahkan kepada selainnya, menunjukkan itu adalah ibadah. Akan datang nanti lagi hal-hal yang menunjukkan bahwasanya dzabah di sini itu adalah ibadah. Pertama karena digandengkan juga dengan sholat di sini. Sholat itu ibadah besar. Iya, digandengkan dengan nusuk dan penyerahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Kemudian kata Allah selanjutnya, "Bidzalika umirtu," dan dengan hal itulah saya diperintah. Perintah untuk ikhlas. Iya, dengan keikhlasanlah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin. Iya. Wa ana awwalul muslimin, sebagaimana disebutkan Qatadah, bahwasanya diketahui bahwasanya setiap nabi itu terdahulu keislamannya daripada umatnya. Iya, setiap nabi terdahulu keislamannya dibandingkan umat-umatnya. Oleh karena itu, wa ana awwal muslimin, iya, dari segala umatku, dari semua umatku. Jadi di sini ada penggandengan antara ibadah sholat dengan ibadah nusuk, sebagaimana di ayat yang kedua nanti disebutkan juga ayat yang kedua. Nanti kita rincikan. Jadi pencocokan ayat di sini bahwasanya sembelihan itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan yang diinginkan adalah bentuknya taqarrub, ta'abbud. Itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dengan inilah diperintah Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari ayat ini dikatakan siapa yang memalingkan kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Karena pengkhususan sembelihan hanya milik Allah, berarti tidak ada yang bersyirikat dengan. Kapan disyirikatkan selain dari Allah, berarti dia jatuh dalam kesyirikan. Jatuh ke dalam kesyirikan. Ini kecocokan ayat. Cocokan ayat. Jadi man dzahaba li ghairillah faqad waqa'a fi syirk. Itu dia. Kenapa? Karena perintah nusuk itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham kenapa beliau tidak memasukkan hukum? Iya, supaya kita mengambil dari mengeluarkan istinbat dari situ. Mengeluarkan istinbat dari ayat. Jadi katakan siapa yang menyembelih selain Allah, maka itu adalah perbuatan yang haram. Kenapa? Karena Allah katakan Nabi perintah bahwasanya sembelihan itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Berarti kapan dijatuhkan, diserahkan kepada selain Allah, berarti dia melakukan apa? Syirik. Dia itu dalam haram. Iya, dia dalam haram. Kemudian ayat kedua. Wa qawlihi fasholli rabbika wanhar. Iya. Ini perintah untuk Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikhlaskan salat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengikhlaskan sembelihan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ayat ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan diberikannya Al-Kautsar, maka Nabi SAW diperintah untuk mensyukuri dari nikmat itu dengan apa? Dengan salat dan dengan sembelihan, dengan menyembelih. Menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penggandengan antara salat dengan an-nusuk. Iya. Ini penggandengan menunjukkan
bahwasanya perkara sembelihan itu adalah perkara besar. Karena digandengkan dengan perkara yang besar juga, itu apa? Sholat. Saya sampaikan tadi, sholat itu ibadah yang terkandung tiga. Ibadah hati, ibadah amalia itu gerakan, dan ibadah qauliyah, zikir. Yes. Digandengkan dengan ibadah besar menunjukkan apa yang digandengkan bersamaan, menunjukkan perkaranya besar juga. Dan dua kali. Iya, qul inna salati wa nusuki fasholli li rabbika wanhar. Iya. Di sini ada perintah. Perintah itu al-asr fihi apa? Wujub. Iya. Jadi dikatakan sembelihan di sini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Iya. Jadi sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya sesuatu dianggap ibadah itu dengan beberapa hal, di antaranya adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahnya di sini digandengkan dengan penyendirian hanya untuk Allah. Berarti memalingkan selain kepada Allah itulah kesyirikan. Itulah dosa, keharaman. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Disebutkan bahwasanya dua ibadah ini berbeda dari sisi pengamalan. Ibadah sholat yaitu a'zamul ibadah al-badaniyah. Ya. Jadi dia ibadah yang paling besar dari sisi badan. Ya, kita sholat berdiri, duduk, sujud, ruku. Dan nahar a'zamul ibadah al-maliyah. Iya. Dari perintah ini disebutkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itu Nabi SAW itu banyak sekali dia melakukan ibadah sholat. Kalau dia sudah melakukan satu ibadah, dia tidak pernah tinggalkan ibadah sholat. Sebagaimana dinukil dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Aisyah. Ya, kata Nabi SAW lupa untuk sholat rawatib pada duhur, dilakukan pada asar. Tak kala dilakukan, tak pernah tinggalkan lagi. Perhatikan. Kemudian pula an-nahar. Nabi SAW itu menyembelih sekitar berapa? 63 puluhan. Iya. Dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwasanya perintah ini agung karena Nabi SAW itu banyak melakukan salat dan banyak melakukan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecocokan dengan ayat sama dengan yang tadi. Ya, penggandengannya menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang agung. Iya. Kemudian pengkhususan hanya untuk Allah menunjukkan memalingkan ini adalah perbuatan yang haram, dan ini masuk dalam kesyirikan, Makanya tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 4 kalimat. La'ana Allah man dhahaba li ghairi Allah, la'ana Allah man la'ana walidayhi, la'ana Allah man awa muhdisan, la'ana Allah man saraqa manar al-ard. Kalau di situ ghayyar. Iya. La'ana Allah man ghayyara manar al-ard. Kata Musannif rahimahullah membawakan hadis ini dari hadis Ali. Kata Ali, haddatsani Rasulullah bi 4 kalimat. Nah, ini kalimat ini kan adalah jumlah ya, bukan kalimat seperti isim fi'il ya. Enggak. Kalimat di sini itu jumal. Karena kalimat kalau diitlaqkan itu bermakna jumlah yang mufidah. Oleh karena itu Allah firman, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Perhatikan. Dia mengucapkan. Berarti kalimat ini jumal. Jadi kalimat yang diinginkan dalam ayat itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. 4 kalimat, yaitu 4 jumlah. Yang pertama,
La'anallahu man dhahaba li ghairillah. Ada 4 laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat bermakna al-ib'ad. Iya. Jauh dari Allah Subhanahu, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi la'na ini disebutkan ini khabariyah dari Nabi SAW mengkhabarkan. Iya. Ada yang mengatakan juga ini insya'iyah. Insya'iyah. Tapi datang dengan lafaz khabar. Kalau dikatakan insya'iyah berarti ditakdirkan Allahumma ab'idhu an rahmatik. Itu kata Nabi. Kalau dikatakan la'am Allahu, kalau dikatakan khabariyah berarti mengkhabaran. Ya, pengkhabaran. Allah melakna siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dikatakan jumlah insya'iyah berarti doa dari Nabi SAW. Ya Allah, jauhkan orang yang menyembelih selainmu dari rahmat. Iya, dan doa kadang dijawab, kadang tidak. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembelihan ini umum. Ya. Sembelihan ini umum. Mau sembelihan apa saja. Mau bahimatul an'am atau bebek, ayam, atau apa saja. Walaupun yang tidak disembelih, kalau disembelih untuk Allah, untuk selain Allah, ini masuk. Sesuatu yang tidak disembelih. Ya. Sebagaimana akan datang nanti seperti apa? Lalat. Disembelih atau tidak? Tidak disembelih. Tapi kalau dijadikan sembelihan untuk Allah masuk dalam hadis ini. Jadi jangan disangka yang khusus saja disembelih seperti ayam, bebek, apapun. Ya. Li ghairillah, ini li ghairillah umum juga. Siapa saja. Mau malaikat kah, mau nabi kah, mau orang soleh kah, mau penghuni kubur kah, mau pohon kah, mau batu kah. Iya. Penyembelihan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? La'an. Perhatikan. Jadi antara perkara itu adalah ibadah, datangnya ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Iya, atau ancaman bagi orang yang melakukannya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Allah memerintahkan sembelihan hanya kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Iya, salatlah dan sembelihnya hanya untuk Allah. Kapan dipalingkan? Iya, pembelian ini ketika ada ancaman menunjukkan itu adalah ibadah. Seperti di sini. Diancam tidak? Iya, ada ancaman. Berarti menunjukkan ini perkara besar. Dosa besar karena ancamannya bukan kecil. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah. Orang jauh dari rahmat Allah itu tidak ada kebahagiaan. Dia seperti orang mati saya hidup. Iya. Kalau dari rahmat Allah, tidak ada kasih sayang. Iya, sekedar berdiri saja. Tidak ada lagi. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dzabh li ghairillah itu adalah perkara yang haram karena diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga digandengkan. Ini penggandengannya menunjukkan besar juga karena digandengkan dengan sesuatu yang besar. Ya, mal'ana walidayhi. Allah juga melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Ini orang tua walidayhi. Ini mencakup bapak, kakek, nenek, ya, ke atas. Iya. Mencakup bapak, ibu ke atas. Bagaimana modelnya orang mencela atau melaknat kedua orang tuanya? Ini ada dua. Melaknat secara mubasyarah. Iya, ini satu. Allah akan melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Melaknat secara dia langsung melaknat orang tuanya. Iya, dia langsung melaknat orang tuanya. Ini perbuatan yang haram. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahum uff. Uff saja dilarang.
Jangan dikatakan oh berarti selainnya boleh. Tidak. Yang lebih besar dari itu lebih lagi. Kalau saja tidak boleh, bagaimana lebih daripada kata Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak melaknat secara langsung, tapi melaknat yang menjadikan sebab orang tuanya terlaknat. Jadi dia menempuh sebab sehingga orang tuanya ini dilaknat sama orang lain. Nah, ini sebagaimana dalam hadis. Sebagaimana dalam hadis. Kata Nabi SAW, inna min akbar kabair ayyan ar-rajulu walidayhi. Kata Nabi SAW, dari dosa yang paling besar seorang laki-laki, seseorang melaknat orang tuanya. Maka sahabat bertanya, bagaimana seorang itu melaknat orang tuanya Rasulullah? Ya, karena bagaimana pentingnya, besarnya pengorbanan seorang tua masa dilaknat. Iya, ini hal yang tidak masuk dalam akal dari para sahabat. Makanya bertanya, apakah ada orang yang melaknat orang tuanya? Kita tahu bagaimana kedudukan orang tua. Kata Nabi SAW, bagaimana modelnya? Yaitu yasubbu rajulu abar rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Jadi dia menjadikan sebab. Dia celak orang tuanya. Iya, orang tua orang lain, kemudian bapaknya ini, anaknya juga mencela orang tuanya. Jadi dia tidak mencela langsung, tapi menempuh sebab sehingga orang tuanya ini dilaknat, dicela. Iya, bukan sekedar laknat saya dikata lafaz laknat ya. Iya, dikatakan celah. Antum celah sama. Iya. Jadi jangan dikatakan nanti lafaz laknat yang keluar baru masuk. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Celaan, iya, syatam itu masuk dalam lingkupan laknat. Karena Allah SWT firman, "Fala taqul lahuma uff." Iya, ini larangan. Sekedar ucapan Allah SWT. Bagaimana lagi? Yang lebih daripada itu, yang lebih daripada kata seperti celaan, celaan pada orang tua, Kemudian yang dari lafaz yang ketiga atau kalimat yang ketiga, la'anallahu man awa muhlisan. Ini Allah juga melaknat orang yang membantu dari pelaku kezaliman. Nah, ini ada dua hal disebutkan. Dari kata muhdis dikasri dal, man awa muhdisan. Ini mencakup ihdas fid din wa ihdas fi syu'unil ummah. Ihdas fid din seperti orang yang menolong ahlul bid'ah. Iya. Kalau perkara lain seperti orang yang menolong orang yang melakukan penganiayaan. Iya. Kemudian dia ditolong supaya tidak ditegakkan had. Orang zalim, misalnya membunuh. Kemudian ada yang menolongnya karena kekuatannya, misalnya karena ada kedudukannya, atau ada uangnya, atau ada kekuasaan yang dimiliki sehingga orang yang berhak mendapatkan had ini digugurkan. Karena apa? Karena orang yang menolong ini. Orang yang menolong ini itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena dikatakan man awa muhdisan. Itu siapa yang menolong muhdis. Muhdis mencakup dua, ahlul bid'ah atau pelaku maksiat, pelaku dari kezaliman. Ya, mungkin dia peminum khamar misalnya. Ya. Ini ditangkap kemudian ditegakkan had. Iya. Tapi ada orang yang menolongnya. Karena dia punya kekuasaan. Ada kedudukan di mana di pemerintahan, akhirnya bisa menggugurkan dari apa yang berhak untuknya. Ini masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, la'an Allah man ghayyara manar al-ard. Ini ada dua juga, masuk dalam hadis ini ada dua. Pertama, orang yang merubah dari tanda-tanda yang sudah ditetapkan untuk antara tetangga dengan tetangga yang lain. Iya, dia ambil, dia sudah dibatasi, kemudian dia manar itu manar alamat ya, tanda. Manar al. Dia ganti, dia tambahkan, supaya
masuk dalam lingkupannya. Jadi dia ambil, misalnya tandanya di sini, dia rubah garisnya di sini. Jadi membuat dia lebih luas daripada sebelumnya. Ini merubah tanda berkaitan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Ini masuk dalam hadis, ya. Man iqtata'a shibran min al-ard zulman tawaqahu Allah iyyahu yawm al-qiyamah min sab'i ardin. Jadi siapa yang mengambil satu jengkal saja tanahnya seorang secara kezaliman, maka Allah akan menggantungkan di lehernya 7 lipat tanah bumi. Iya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya tanah juga 7 tingkat. Sebagaimana tapi dalam ayat tidak ada disebutkan, ya. Tidak disebutkan bumi itu 7 tingkat. Yang ada langit saja, sab'a samawat. Ya, wal ardi mislahunna. Kalau itu ada, wal ardi mislahunna. Tapi hadis ada, ini dia. Disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua alamat, itu tanda di jalanan. Ya, misalnya ini tebusannya ini kemana? Petrani. Ya, dia ganti begini. Tebusnya di Suriang. Ini keluar di sini, ini juga masuk. Ini membuat orang tersesat. Tersesat dari jalan. Jadi tanda la'anallahu man ghayyara manar al-ardh, ini dua. Tanda yang berhubungan antara tetangga dengan tetangga yang lain. Jadi ini masuk dalam hadis, ya. Atau dia merubah tanda yang seorang bisa berpetunjuk dengannya. Sehingga kalau dia rubah, misalnya balik ke sana, dia ke kanan terus dia jadikan ke kiri. Ini masuk juga, sehingga seorang tersesat masuk juga dalam hadis. Baik. Berkaitan tentang la'an atau munasabah hadis sudah kita jelaskan tadi, ya. Bahwasanya dikatakan man dhahaba li ghairillah, ini dari keharaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melaknat siapa yang menyembelih untuk Allah selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kecocokan dari ayat. Adapun dari keharamannya, ini jelas masuk dalam kesyirikan, dan ini adalah syirik yang besar, syirik yang besar. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk di hadis yang keempat, bagaimana hukum laknat? Kalau antum lihat orang seperti ini, antum laknat. Orang misalnya antum lihat dia melaknat orang tuanya, antum lihat seorang dari pelaku dosa besar, apa kita laknat? Laknat itu sebagaimana takfir dan tafsir. Tal'in, ya. Itu ada yang umum, ada yang muayyan, ada yang ghairu muayyan. Kalau ghairu muayyan, ini ada, boleh dengan menyebutkan sifatnya. Man kadza wa kadza, la'anahu Allah. Kalau antum melihat orang berbuat jelek misalnya, dan ini ada janji, ada ancaman dari Allah akan melaknatnya seperti ini dalam hadis, maka kita katakan siapa yang berbuat seperti ini, Allah akan melaknatnya. Adapun kalau kita ta'yin, kita katakan antum ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak boleh. Ini sebagaimana dalam hadis dikisahkan, ya. Dikisahkan tatkala seorang minum khamar. Dia banyak minum khamar. Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengatakan laknat dia. Kemudian kata Nabi SAW, jangan dilaknat. Ini minum khamar, karena saya melihat dia mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasul. Tidak ada laknat untuk ta'yin. Adapun sifat ini ada, karena ini datang dalam beberapa hadis. Jadi kita memberikan tal'in pada hal yang sifatnya umum dari sifat. Adapun personnya itu tidak, karena kita tidak tahu, ya.
dan tidak tahu apa yang dia miliki dari hatinya, Tapi kita sebutkan sifatnya, bahwasanya orang seperti ini tuh Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya dia orang kafir. Iya, ahli bid'ah atau orang fasik atau orang yang zalim dan seterusnya. Kemudian yang terakhir kata beliau dari hadis Tariq Ibn Shihab radhiyallahu ta'ala. Ini Tariq Ibn Shihab diperselisihkan apakah dia sahabat atau tidak. Ya, kalau dia sahabat, kalau dia bukan sahabat berarti hadisnya ini mursal. Dan mursal itu dari qism ad-dhaif. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, kalau dia sahabat, ya, dan disebutkan bahwasanya Tariq bin Syihab ini tidak pernah mendengar dari Nabi SAW. Berarti apa yang diriwayatkan ini hadisnya mursal, tapi mursal sahabi itu sahih. Mursal sahabi itu sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad, bukan di musnadnya, di kitabnya Az-Zuhud, dengan antara dia dengan Nabi SAW ada namanya Salman Al-Farisi, dan dia mauquf dari Salman Al-Farisi. Iya, dan dikatakan bahwasanya Salman Al-Farisi ini disebutkan bahwasanya dia mengambil dari Israiliyat, karena disebut Salman Al-Farisi ini dari orang yang Yahudi kemudian dia berislam. Jadi hadisnya iya disoreh atau dirajih atau dikuatkan dari beberapa ulama, ini hadisnya mauquf pada Salman Al-Farisi dan sampai kepada Nabi SAW. Tapi Musannif rahimahullah memandang hadis ini itu sahih. Hadisnya sahih sampai kepada Nabi SAW. Karena disebutkan qaidah, ya, adzikr adzikr al-hukum far'un an sihhatihi. Dikatakan. Jadi menyebutkan hukum dari hadis menunjukkan itu cabang dari sahihnya hadis. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau. Jadi disebutkan di sini itu cabang dari bahwasanya musannif itu mentashih dari hadis ini. Baik, kata beliau anna Rasulullah SAW qala. Ini ala sihhatil hadis, ya. Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Abdullah, apa irobnya al-jannah situ? Jannah dijatuhkan. Apa namanya? Iya. Takdirnya fil jannah. Baik. Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab. Masuk dalam surga seorang laki-laki fi dhubab, maksudnya fi sababiyah, ya, karena dengan sebab lalat. Wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin. Iya. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, marra rajulani, ini menceritakan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Lihat, ini dapat hadisnya, perhatikan. Jadi lewat dua orang laki-laki terhadap satu kaum, yang dimana kaum ini memiliki sonam, patung sembahan. La yajuzu ahad hatta, tidak boleh orang melewati kaum ini, daerah ini, hatta yuqarriba lahu syai', sampai seorang itu, perhatikan, yuqarrib lahu syai'a, mendekatkan
sesuatu untuknya, mendekatkan diri padanya dengan sesuatu. Bentuk pengagungan untuk sesembahan ini dengan sesuatu. Faqalu li ahadihima, maka mereka kaum ini berkata kepada salah satu dari mereka, "Qarrib," dekatkan. Agungkan dia dengan sesuatu, baru kau bisa lewat. Agungkan. Ini bentuknya taqarrub, ya. Qala laisa 'indi syai'un uqarribuhu. Saya tidak memiliki sesuatu yang saya ingin dekatkan kepada, agungkan kepada sembahan ini. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Dekatkan walaupun itu seekor lalat. Ini lalat tidak disembelih. Tidak disembelih. Faqarraba dzubaban. Maka seorang ini mendekatkan, mengagungkan sembahan ini, sonam ini dengan apa? Dengan lalat. Dengan lalat. Diserahkan kepadanya, penyerahan, pengagungan, tumbal. Fa khallu sabila, maka dibiarkan jalan. Dibukakan jalan lewat. Adapun yang satu kemudian pada falan nar. Maka seseorang yang masuk dalam neraka. Jadi masuknya ini jadi fa di situ fa apa? Sebabnya lagi. Dengan sebab itu dia masuk neraka. Masuk neraka. Kemudian yang kedua, wa qala lil akhari qarrib fa qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Lihat. Agungkan dia, dekatkan sesuatu untuknya supaya kau bisa lewat. Kalau tidak dibunuh, fa qala, maka dia katakan, saya tidak memiliki apa-apa untuk saya dekatkan pada selain Allah. Saya tidak ada, tidak mau. Fadarabu unuqahu, maka mereka pun menggal kepalanya, meninggal. Fadakhala al-jannah. Maksudnya karena ketaatannya tidak mau menyerahkan sembelihan sesuatu untuk selain Allah, kemudian dia terbunuh, kemudian dia dengan sebab itu masuk dalam surga. Jadi ini hadis sudah kita jelaskan tadi, ya. Itu disebutkan beberapa ulama itu memiliki illah, cacat. Di antaranya tadi ini hadis mauquf, tidak sampai kepada Nabi SAW. Kemudian diperselisihkan sahabat siapa? Tariq bin Shihab. Jadi kandungan hadis ini bahwasanya dua orang ini tidak boleh dia melewati sesuatu dari kampung ini yang memiliki sembahan sampai dia mendekatkan sesuatu untuknya, bentuk apa? Pengagungan. Pengagungan. Jadi yang satu ini mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan sesuatu. Lihat, ta'ziman. Ini saya sudah sebutkan tadi. Jadi pengagungan kepada Allah itu ruh ibadah. Jadi jadikan sesuatu ini sebagai bentuk ta'ziman untuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan fadakhala an-nar karena dia terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua, dia tidak ingin menyerahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar dan dia dibunuh, kemudian dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita tambah penjelasan dari hadis ini itu di masail musannif rahimahullah. Karena di masail ini itu banyak permasalahan tentang hadis ini dibahas poin-poinnya. Kita cuma menyebutkan di sini bagaimana hubungannya bahwasanya menyembelih untuk selain Allah itu adalah perkara yang haram dan itu adalah perkara kesyirikan dengan 4 hadis ini. Hadis terakhir sangat jelas, karena dimasukkan ke dalam neraka sebab perbuatan
mengagungkan sesuatu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya pengagungan, ya. Bentuknya pengagungan. Insyaallah nanti di masail kita tambah sedikit. Iya. Berkaitan tentang hadis ini. Ala kulli hal, ini hadis iya. Dari banyaknya ulama itu mengatakan ini dhaif. Ini dhaif, ya. Kemudian yang kedua, orang yang mengatakan ini sahih, iya. Dilihat dari orang yang masuk neraka ini, jelas dia masuk neraka karena bentuknya apa? Ada pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas. Yang kedua, kalau memang dia dipaksa, taruhlah ikrah. Ya kan? Ini sebagian ulama dia merinci dari orang kisah dari ini. Kalau dia dipaksa kemudian masuk neraka, ya, itu kita katakan orang terdahulu sebelum umat ini itu paksaannya itu tidak ada udzur untuknya. Ya. Beda kita, ya, ikrah itu dari kekhususan umat ini. Jadi kalau dia, makanya dikatakan man kafara ba'da imani wa qalbuhu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Iya, ini dia. Adapun orang-orang terdahulu itu ikrahnya itu tidak ada udzur untuknya. Oleh karena itu masuk dalam neraka, baik secara zahirnya dia menyembelih untuk selain Allah ataupun karena ikrah. Ataupun karena ikrahnya itu tidak diberikan udzur untuk orang yang terdahulu. Tapi insyaallah nanti kita tambah lagi sedikit dari penjelasan tentang hadis ini, ya. Kesimpulannya insyaallah kita bawakan dari kalamnya Ibnu Utsaimin. Kalam Ibnu Utsaimin bagus perincian dari hadis ini. Bagaimana hukumnya, kemudian apakah yang utama itu kalau orang dipaksa begini dia ucapkan kemudian hatinya mengingkari, atau dia mengingkari dari hati dan ucapannya, maksudnya dibiarkan saya dibunuh. Ya, itu ada rincian. Insyaallah kita bacakan besok dari kalamnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.